Halo, selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya Feby Timotius dari Bara Digital Ministry. Malam hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Alex Nanlohi dengan tema doa setelah keberhasilan. Nah, apa sih maksudnya doa setelah keberhasilan? Apakah kita berdoa syukur atau yang lainnya ya? Dan mengapa ini penting dalam kehidupan iman kita? Dan ya karena itu pantengin dari awal hingga akhirnya. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik yang mengasihi kami bersyukur di malam hari ini ketika kerinduan daripada Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati kami untuk mendengar dan belajar firman Tuhan. Kebenaran yang akan menolong kami melihat dalam banyak hal dan dalam banyak bidang kehidupan, sehingga dengannya kami rindu hidup sesuai kehendak-Mu. Terima kasih berkati hamba-Mu, Pendeta Alex yang akan memimpin kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat malam Pak Alex, saya persilakan Pak. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kesempatan belajar firman Tuhan. Kembali Tuhan berikan kepada kita pada malam hari ini. Tema yang kita akan sama-sama pikirkan malam hari ini adalah doa setelah keberhasilan. Saya menyiapkan satu bagian yang kita bisa lihat bersama-sama di layar Bapak Ibu sekalian. Bayangkan, saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita membayangkan sebuah keberhasilan, khususnya kalau kita baru saja melakukan sesuatu, mungkin itu pencapaian yang penting, atau mungkin sebuah perayaan yang penuh sukacita, atau bahkan kita lihat pelayanan yang berlangsung dengan sukses. Biasanya pengennya apa nih? Mungkin pengennya tidur, istirahat, begitu ya, karena mungkin kita sudah melalui hari yang melelahkan. Kita mungkin juga cenderung ingin menikmati momen itu, ingin segera juga melakukan hal yang selanjutnya, atau ya seperti tadi ya, sekadar santai sejenak ataupun beristirahat. Namun ada satu teladan yang menarik yang kita perhatikan di dalam Alkitab tentang Yesus. Namun Yesus melakukan sesuatu yang tidak terduga setelah salah satu mujizatnya yang paling menakjubkan dan terbuka, maksudnya dia lakukan di hadapan banyak orang, di publik, ia diam-diam menyendiri untuk berdoa. Kita membaca hal itu di dalam Injil Markus pasal yang ke-6, ayat 45 sampai ayat 46. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan konteks dari bagian ini dituliskan oleh penginjil Markus setelah peristiwa mujizat besar, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Tentunya sebagai seorang yang baru saja melakukan mujizat yang menakjubkan banyak orang, ini jadi kesempatan untuk Yesus tentunya menarik perhatian lebih banyak orang lagi untuk boleh lihat dan fokus kepadanya. Banyak pemimpin mungkin akan memanfaatkan momentum seperti ini untuk meraih pengaruh yang lebih besar. Namun Yesus justru menarik diri dari keramaian dan naik ke bukit untuk berdoa. Mungkin kita melihat ini sebagai sebuah hal yang biasa. Bukankah Yesus biasanya berdoa? Tetapi ini menolong kita juga merefleksikan sikap yang seharusnya ketika kita juga baru saja mungkin menyelesaikan hal-hal yang besar, yang bahkan mungkin dianggap berhasil. Kalau kita perhatikan dalam teks Yunaninya, kata berdoa yang digunakan, ini menunjukkan sebuah intensi berdoa sebagai tindakan personal
dan terus-menerus. Menarik juga kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan di dalam Alkitab kita, khususnya catatan tentang Yesus dan doa, biasanya dicatat Yesus sedang berdoa setelah dia selesai berdoa. Jadi ini merupakan satu hal yang bukan hanya sewaktu-waktu dalam hidup Yesus, tetapi dia memberikan prioritas kepada relasi dengan Bapanya. Dan menarik sekali, Yesus berdoa bukan saat gagal, tetapi justru setelah sukses. Saya kasih tanda kutip di situ ya, memberi makan 5.000 orang. Mungkin kita terbiasa juga untuk berdoa kalau gagal, atau misalnya karena mengharapkan sesuatu, meminta sesuatu, belum mendapatkan sesuatu, Tuhan mengapa, kita bertanya kepada Dia. Tetapi ketika sukses, apakah kita juga benar-benar memiliki sebuah kerinduan yang dalam untuk bersekutu dan berdoa kepada Allah? Ada 3 hal yang saya ingin ajak kita refleksikan. Kalau kita lihat kenapa Yesus memilih untuk berdoa setelah pencapaian besar, maka yang pertama, saudara bisa melihat bahwa keberhasilan dapat membutakan mata, bisa menipu kita. Yang kedua, karena ini bicara hubungan dengan Bapa yang harus terus dipelihara, terus dijaga, dan juga doa itu menjaga arah dari pelayanan. Dan ini bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita. Mari kita perhatikan satu persatu dari 3 poin ini. Yang pertama adalah keberhasilan dapat membutakan mata. Setelah sukses, khususnya manusia, kita cenderung merasa mampu sendiri. Namun teladan Yesus justru menunjukkan Yesus makin mendekat kepada Bapa. Nah, ini menjadi satu hal yang perlu saudara dan saya sama-sama ingat, renungkan. Dan doa setelah keberhasilan adalah bentuk kerendahan hati yang mengakui kekuatan sejati berasal dari Allah. Tentu dalam banyak pelayanan, setelah melayani kita menaikkan syukur. Dan itu sebagai bentuk kita merendahkan diri kita. Menyatakan Tuhan, semua ini adalah hanya karena anugerah-Mu. Hanya karena berkat yang Tuhan berikan. Dan yang kedua, saudara bisa memperhatikan, Yesus memilih untuk berdoa setelah pencapaian karena hubungan dengan Bapa harus dijaga. Di dalam bagian ini, Yesus menunjukkan bahwa hubungan pribadi dengan Bapa lebih penting daripada sekadar hasil pelayanan. Saudara, sesuatu yang kita anggap sukses dalam pelayanan juga mungkin dalam perspektif yang lain bisa jadi dianggap tidak sukses. Jadi sebenarnya gagal atau sukses itu sesuatu yang harus kita perhatikan lebih luas konteksnya. Agak sulit mengatakan ini sangat berhasil, ini kurang berhasil atau gagal. Tetapi teladan Yesus ini menunjukkan bahwa hasil pelayanan sebenarnya tidaklah menggantikan relasi dengan Tuhan yang seharusnya menjadi bagian dari setiap kita yang percaya. Hubungan dengan Bapa itu sesuatu yang penting. Karena tanpa hubungan dengan Allah, pelayanan bisa menjadi sebuah aktivitas kosong. Dan kita melihat banyak orang yang tanpa sadar terlibat dalam pelayanan, melakukan ini dan itu, sibuk dalam pelayanan, tetapi apakah memiliki relasi dengan Tuhan? Pendeta Timothy Keller mengingatkan dalam kutipan berikut ini. We must have a strong inner life of fellowship and intimacy with Jesus if we are going to have a strong outer life of ministry. Saudara, untuk memiliki kehidupan pelayanan yang nampak di luar dengan kuat, itu dasarnya adalah hubungan pribadi dengan Allah. Hubungan yang intim dengan Yesus yang ada di dalam diri kita. Strong inner life of fellowship and intimacy with Jesus. Sehingga ini mengingatkan kita, baik kita berhasil
maupun mungkin menurut banyak orang, wah, pelayananmu kurang berhasil atau gagal, itu tidak menggantikan kita terus punya hidup yang bergantung dan berelasi dengan Bapa. Dan Yesus memberikan teladan itu waktu kita memperhatikan setelah keberhasilan yang dianggap banyak orang, wow, luar biasa. Tetapi Yesus menunjukkan sikap yang mencari dan menjaga relasi dengan Bapanya. Dan yang ketiga, yang terakhir yang saudara bisa perhatikan, bahwa doa ini juga menjaga arah pelayanan. Mengapa demikian? Karena kalau kita perhatikan, Yesus tidak teralihkan oleh pujian orang, oleh pujian massa pada waktu itu. Tetapi dia mencari kehendak Bapanya. Hati-hati, tanpa doa, kita bisa kehilangan visi. Ketika mungkin orang menyanjung kita, memuji acara yang kita lakukan, memuji gereja kita. Kalau kita tidak menjaga relasi dan berserah kepada Tuhan dalam doa, hati-hati kita kehilangan visi dan mulai kita terseret. Apa yang orang mau? Kira-kira orang pengen apa lagi? Orang pengen apa lagi sehingga akhirnya pelayanan digerakkan bukan oleh visi yang dari Allah, tetapi dari sekadar ekspektasi manusia. Sehingga kembali hari ini kita diingatkan untuk berdoa. Berdoa seperti teladan Yesus. Setelah berhasil pun, Yesus terus menjaga relasi dengan Bapanya. Karena keberhasilan kalau kita tidak kembali lagi mengingat siapa sumbernya, bisa membutakan mata seolah-olah kitalah sumbernya. Dan doa itu sendiri menjaga supaya pelayanan itu terus diarahkan oleh Tuhan. Bukan sekadar diarahkan oleh ekspektasi manusia. Sehingga sebagai refleksi kita hari ini, jadikanlah doa sebagai gaya hidup setiap kita sebagai orang percaya. Doa harusnya menjadi jalan yang utama. Bukan jalan yang terakhir waktu di sini mentok, di situ mentok, lalu kemudian berdoa. Tetapi dari awal dan bahkan sampai akhir dan seterusnya. Doa menjadi gaya hidup. Doa bukan jalan terakhir, tapi harusnya jadi jalan utama. Ketika kita menghadapi berbagai pergumulan hidup, bahkan setelah mengalami keberhasilan. Kiranya firman Tuhan yang singkat malam hari ini kembali menolong kita, menolong saudara dan saya untuk kembali mengarahkan hidup kita kepada Allah. Dan doa menjadi satu sarana, satu bagian kehidupan yang penting yang kita lakukan. Bukan hanya karena kita ingin meminta sesuatu, tetapi ketika kita pun mendapatkan sesuatu yang kita minta, bahkan seringkali lebih daripada apa yang kita harapkan, kita tidak melupakan Tuhan, kita terus berserah dan berharap kepadanya. Kiranya Tuhan menolong kita. Bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi boleh jadi pelaku firman-Nya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Alex. Ini tiga kebenaran yang rasanya sangat penting, tetapi kadang-kadang jarang untuk dibicarakan, Pak. Nah, ini diingatkan Iya. sekali lagi bagian ini karena mungkin di antara rekan-rekan juga sangat relate, Pak. Pelayanan atau Iya. kerja atau mungkin di rumah begitu ya, yang dianggap kok dalam tanda kutip agak kasarnya, nggak becus dan sebagainya, dan akhirnya merasa ya udahlah, kayaknya kok gagal terus begitu, sehingga ternyata bahkan juga kalau berhasil jadi sesuatu yang ya biasa kalau ini usaha saya dan sebagainya. Iya, betul. Apa Usaha saya udah berjuang. betul betul. Terima kasih. Jadi ini memang menarik Pak karena pasti kalau berhasil ada gagal ya. Nanti Iya. mungkin boleh tanya di luar konteks ini tapi juga terpikirkan ketika tadi saya dengar ini Pak. Nah tapi pertanyaan menarik Pak ketika ada banyak orang ya yang kan tadi Pak Alex berkata bahwa yang paling penting adalah hubungan dengan Bapa lebih besar itu daripada hasil pelayanan. Tapi bukankah orang mengira bahwa hasil pelayanan yang berhasil itu karena relasi dengan Bapa, Bapa memberi memberi apa ya?
kehendaknya, kita menerima itu karena relasi, lalu kita menjalankannya sesuai dengan kehendak dia, dan harusnya, bukankah itu berhasil? Atau ya Mm, diberkatilah begitu ya. Nah kalau mm. ada hal itu bagaimana Pak? Saya tetap melihat ada juga bagian seperti yang Tuhan katakan juga di dalam Alkitab, eh, tabur dan tuai. Jadi apa yang kita tabur dalam usaha, kerja keras, keringat, air mata, doa, saya yakin juga Tuhan menolong kita menuai. Dan menuainya juga di dalam anugerah Tuhan. Jadi kalaupun itu terjadi, berhasil, jangan lupa itu anugerah Tuhan. Tetapi di dalam Alkitab juga ada hukum lain ya. Waktu saya melihat ini hukum kasih karunia yang akhirnya saya belajar melihat lebih luas daripada sekadar hukum tabur dan tuai. Maksudnya apa? Orang yang hidup dekat dengan Tuhan akhirnya bisa mengerti kehendak Tuhan lebih daripada sekadar mengerti dan melihat atau menilai segala sesuatu dari ukuran yang namanya hasil pelayanan. Jadi sekali lagi saya tidak menolak premis yang pertama bahwa ada yang seperti itu dan itu juga alkitabiah, kita mengusahakan dan segala macam. Tetapi ketika kita sudah mengusahakannya begitu rupa, kita udah lakukan bagian kita yang terbaik, tetapi ternyata belum nampak hasil, Alkitab memberitahu kita bahwa ada hal yang lebih jauh lagi yang Tuhan sedang mungkin siapkan kita. Nah, saya ambil contoh begini. Di dalam perjanjian lama, kita melihat misalnya Tuhan memanggil Yesaya misalnya, atau mungkin yang lebih jelas lagi Yehezkiel, atau mungkin juga Yeremia begitu ya. Yang Tuhan bahkan bilang begini, kamu akan ngomong ke mereka, melayani mereka, orang-orang ini, tapi mereka tidak akan mendengar. Jadi itu, wow, waktu saya belajar seperti itu, ini pelayan yang disiapkan untuk menikmati relasi dengan Bapa dan bukan keberhasilan sebagai tanda dia diberkati dan jadi pelayan yang berhasil. Pelayan yang berhasil adalah pelayan yang belajar taat kepada kehendak Bapa. Ketika Bapa Tuhan berkata lakukan pelayanan, hasilnya itu tergantung saya, kira-kira begitu ya. Maka kita melihat, ya saya dikasih tahu ini bangsa ini akan mendengar tapi tidak mengerti. Mereka akan melihat tapi tidak memahami. Nah, itu bagaimana gitu. Jadi kayak Tuhan bilang, pokoknya bagianmu melayani. Yeremia bahkan jadi alat peraga hidup begitu ya. Bagaimana umat yang tidak akan dengar-dengaran kepada Tuhan. Jadi apa keberhasilannya nabi-nabi ini? Keberhasilannya bukan hasil yang dilihat, banyak yang bertobat, mereka bisa bangun gedung yang besar, tapi ketaatan kepada Allah itu jauh lebih mendasar, relasi dengan Allah jauh lebih mendasar, sehingga kalau Tuhan kasih hasil, berkat, puji Tuhan. Tapi ada kadang-kala Tuhan tidak kasih hasil seperti yang kita harapkan. Tetapi apakah kita pelayan yang berhasil? Tentu itu kita dengan Tuhan dan itu bicara relasi. Di dalam perjanjian baru ada kata yang menarik waktu Paulus bilang begini di 2 Korintus. Pelayanan kami tidak sia-sia. Di Tesalonika gitu ya, dia juga bilang seperti itu begitu ya. Kedatangan kami tidak sia-sia. Saya lagi mikir, tidak sia-sia. Wong di situ dia diusir kok dari Tesalonika. Jadi Paulus tidak melihat keberhasilan pelayanan sebagai buahnya saja, walaupun mungkin buahnya itu nanti. Tetapi yang dia lihat adalah Tuhan suruh dia ke sana, ya dia ke sana. Dan itu sudah dia lakukan begitu. Nah, jadi ini gambaran-gambaran yang Alkitab memberikan kita sebenarnya kalau kita baca lebih luas, tidak selamanya hidup itu cuma tabur tuai. Tapi ada hukum lain yang saya pakai itu istilah hukum kasih karunia yang melampaui tabur tuai dan itulah yang kita perhatikan di dalam perjanjian baru dan perjanjian lama juga ada bagian itu dan contoh sejarah yang nyata.
misalnya penginjilan yang dilakukan, pelayanan misi yang dilakukan Adoniram Judson ketika dia melayani di Myanmar, di Birma sekarang, Birma waktu itu ya, sekarang Myanmar, dia melayani sekian tahun tidak ada yang bertobat. Tapi dia terus melayani, dia menerjemahkan Alkitab dalam bahasa suku di sana. Katanya setelah dia selesai pelayanan pun hanya satu orang yang bertobat, dibaptis. Tapi apakah kesuksesannya karena dia lihat hasil pelayanan? Tuhan nampaknya tidak mengizinkan dia melihat semua hasil pelayanannya, tapi kita bisa percaya dan melihat sekarang bahwa Tuhan berkarya melampaui keberhasilan hasil yang kita lihat dan harapkan. Jadi saya berpikir hati-hati, kita cuma punya satu cara pandang melihat hidup. Kalau saya udah lakukan ini, harusnya Tuhan begini dong, begitu ya. Tapi Tuhan bisa mengerjakan bahkan lebih. Dan jauh lebih penting adalah bagaimana akhirnya relasi kita sebagai umat Tuhan dengan Tuhan ketimbang sekadar hasil pelayanan. Mungkin itu Pak yang saya bisa jelaskan. Wow, terima kasih Pak untuk jawabannya ini. Semakin menguatkan ya kita semua sebagai orang Kristen, sebagai pelayan Tuhan dalam segala aspek bidang pelayanan. Nah Pak, kalau ini begini Pak, misalnya kan tadi Pak Alex juga sampaikan bicara tentang jangan sampai kita kehilangan visi dari Tuhan, Ya. lalu digantikan dengan ekspektasi orang atau apa orang, ya maunya orang ini apa begitu ya. Nah kalau demikian Pak, bagaimana kita itu pelayanan yang ini kadang-kadang juga terbersit gitu ya, didorong dengan ekspektasi manusia, misalnya dalam konteks supaya gini Pak, supaya kita tuh tetap berpikir bahwa kita melakukan sebuah pelayanan, pekerjaan itu memang tidak asal-asalan juga, karena ya ini apalagi misalnya dalam konteks gereja ya namanya juga pelayanan gitu ya. Jadi seadanya begitu. Ya. Nah, termasuk misalnya bagaimana menanggapi kalau misalnya dalam konteks gereja apakah juga diperlukan dalam konteks tertentu ada KPI atau ada penilaian yang bisa jadi evaluasi bersama, demikian Pak. Silahkan kalau kita menggunakan berbagai tools ya, saya katakan tools dari dunia ekonomi, marketing, KPI, kita menggunakan tools dari human resource, silahkan kita menggunakan semua itu untuk menolong pelayanan bisa lebih maju, tetapi ada hal-hal yang kita harus sadari bahwa tools terbatas tidak bisa menilai seluruhnya. Bahkan sekali lagi, hukum tabur tuai ada, tetapi bukan berarti hukum tabur tuai lah satu-satunya hukum yang ada. Jadi kalau hukum tabur tuai, manusia berdosa mati binasa. Nggak ada. Itu tabur tuai ya. Kalau kita selamat itu hukumnya hukum kasih karunia. Jadi bukan hukum tabur tuai. Nah dalam hidup itu pelayanan khususnya tidak semua hal itu yang kita tabur pasti kita tuai dalam konteks kita yang hanya hidup terbatas, melihatnya terbatas, cara pandangnya terbatas. Jadi kalau saya kembali mengajak kita, ini diskusi yang cukup panjang sebenarnya Pak ya, dalam pelayanan juga bagaimana menentukan keberhasilan, itu bisa kita diskusikan di bagian lain. Tetapi saya coba ingat peristiwa di dalam satu bagian firman, masih di Injil Markus, ketika Yesus didatangi banyak orang. Di Markus 1, saya kasih sedikit konteksnya, menjelang malam, sesudah matahari terbenam, Markus 1 ayat 32 ya, menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu berkerumun di depan pintu. Dan Yesus menyembuhkan. Kan ekspektasinya mereka sakit, ya Yesus datang, Yesus ada di situ, Yesus menyembuhkan banyak orang, menderita bermacam-macam penyakit, mengusir banyak setan, ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Jadi hari itu, Yesus mengikuti. Dan Yesus juga peduli dengan ekspektasi orang, dia juga tidak mengatakan nggak ada ekspektasi begitu. Dan dia menyembuhkan. Namun perhatikan berikutnya, Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Dia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Jadi Yesus berdoa, lalu kemudian ayat 36. Simon dan kawan-kawannya pun mencari dia.
Ketika mereka menemukannya, mereka berkata kepadanya, semua orang mencari engkau. Berarti memang malam itu tidak semua orang disembuhkan. Besoknya datang lagi gitu ya. Bahkan waktu mereka datang, Yesus lebih pagi sudah datang, sudah pergi untuk berdoa begitu ya. Makanya murid-muridnya bilang, ini nih, semua orang mencari engkau. Nah, perhatikan ayat 38. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain. Loh, kenapa ke tempat lain? Ke kota-kota sekitar ini. Supaya di sana aku juga memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Dan Alkitab mencatat ayat 39, lalu ia pergi ke seluruh Galilea memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Sehingga dari ayat ini saya mempelajari secara singkat begini. Ekspektasi itu ada. Dan Yesus pun melihat, peduli, menjawab ekspektasi itu. Dan kalau kita perhatikan, visi yang Yesus dapatkan dan dia kerjakan adalah memberitakan Injil. Karena untuk itu dia sudah datang. Sehingga kesempatan ketika harus berbenturan antara menyembuhkan atau memberitakan Injil, dicari banyak orang supaya mungkin juga dia dijadikan raja di situ atau tabib agung di situ. Yesus kembali melihat bahwa pemberitaan Injil ini adalah jadi bagian yang penting. Bagaimana aplikasinya buat kita sekarang? Beberapa gereja melakukan ekspektasi atau berusaha menjawab ekspektasi. Anak muda senangnya ibadahnya pakai lampu. Wah, kita beli lampu. Anak muda senangnya pakai LED. Kalau pakai PPT biasa lalu pakai LCD biasa, wah udah nggak zaman gitu ya. Sehingga akhirnya kita tanpa sadar mengikuti ekspektasi-ekspektasi itu, which is not wrong, not totally wrong, tetapi harus ingat untuk apa gereja eksis. Anak muda harus diberikan apa selain lampu, selain musik yang enak? Apakah firman Tuhan menjadi menu utama di dalam ibadah-ibadah kita, sebagaimana Yesus juga menjawab ekspektasi, tapi punya apa yang menjadi fokus. Sehingga seorang sahabat bilang begini, kalau saya menarik orang datang ke gereja saya karena lampu, maka mereka akan selalu datang cari lampu yang bagus. Dan saya akan seumur hidup memperjuangkan lampu yang lebih baik. Kalau saya mempertahankan orang datang ke gereja saya karena musik, maka saya akan terus bergumul bagaimana musik yang baik. Tapi kalau saya mempertahankan orang datang karena firman, maka saya akan terus meningkatkan bagaimana firman Tuhan bisa dikhotbahkan dengan baik. Nah, konteks ini membuat kita jadi tidak menutup mata terhadap ekspektasi orang, karena Yesus juga tidak menutup mata terhadap ekspektasi, tetapi kita bisa membawa mereka melihat yang jauh lebih penting untuk kita berikan kepada mereka, sebagaimana Yesus, dia berkeliling untuk memberitakan Injil. Yap, setuju, setuju. Terima kasih untuk jawaban dan statement yang menarik dan menguatkan kita semua, Pak. Jadi fokus utama kita bahwa apa yang Tuhan mau pada kita secara pribadi, secara personal, juga kepada gereja, kepada pelayanan, dan apa yang sedang kita kerjakan dalam segala keberhasilan, pasti harusnya Tuhan dimuliakan. Terima kasih sekali, Pak. Betul, ini diskusi yang harusnya sangat panjang berkaitan dengan ini, karena ini eh, banyak hal yang bisa kita kulik lebih dalam supaya kita kembali kepada menu utama kebenaran firman Tuhan. Baik, Pak Alex, saya rindu nanti di lain waktu kita juga akan diskusi lebih panjang berkaitan dengan ini. Ya, Dan kalau hari ini kita akan menutupnya. Saya persilakan kalau mungkin ada closing statement, tetapi juga menolong kita menutup dalam doa, Pak. baik. Jadi saya kembali mengingatkan bahwa doa itu bukan sekadar sebuah kegiatan agama, sebuah uh, ritual belaka, tapi jadikanlah doa sebagai gaya hidup, sebagai bukti kita benar-benar membutuhkan Tuhan, bukan hanya di awal kita mengerjakan sesuatu, tetapi waktu sedang mengerjakan sesuatu, bahkan sampai sesuatu yang kita kerjakan selesai pun, kiranya kita menjadi orang-orang yang terus berdoa, rendah hati, bergantung sepenuhnya kepada Allah. Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara sekalian terus memiliki kehidupan doa yang intim dengan Tuhan, karena itulah yang menjadi kekuatan kita menjalani kehidupan. Mari kita menutup di dalam doa.
Bapa di dalam surga, terima kasih banyak kesempatan kami belajar firman-Mu malam hari ini, kesempatan kami merefleksikan setiap kebenaran di dalam hidup kami. Kami sungguh berdoa, Tuhan tolong kami, khususnya di tengah-tengah kehidupan yang begitu banyak pergumulan ini, tetapi juga kehidupan yang seringkali kami, Tuhan izinkan mengalami hal-hal yang sukses. Di dalamnya kami terus belajar bergantung, berserah, taat kepada kehendak-Mu. Biarlah kami menjadikan doa sebagai gaya hidup kami. Menjadi gaya hidup orang-orang yang percaya. Percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya yang adalah penolong kehidupan kami. Sekali lagi terima kasih karena kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu. Tolong kami menerapkannya dalam keseharian kami. Tolong Bapak Ibu Saudara yang mungkin punya pergumulan-pergumulan yang tidak mudah, kami boleh diteguhkan karena kami punya Allah yang menyertai kami. Immanuel ada bersama kami. Dan bagi kami juga yang mungkin minggu-minggu ini sedang merayakan keberhasilan, kesuksesan, kelulusan, ajar kami tidak lupa, ini semua adalah anugerah dan berkat yang Tuhan berikan. Sempurnakan sukacita kami di dalam Engkau ya Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur untuk Bara Digital Ministry yang Tuhan pakai menjadi alat-Mu untuk menyebarkan firman-Mu, meneguhkan banyak umat, dan terus boleh jadi berkat bagi bangsa ini. Berkati saudara-saudara kami yang melayani di Bara, baik yang di depan layar maupun yang di belakang layar, dan semua kami yang melayani Tuhan kiranya memberkati. Sekali lagi kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk Pak Alex pelayanan di malam hari ini. Dalam kuasa Tuhan, kita rindu firman Tuhan semakin disebarluaskan. Dan juga terima kasih buat atensi dari rekan-rekan semua yang sudah bersama-sama dengan kami. Saya Feby, bersama dengan Pendeta Alex dan kerabat yang lain di balik layar kami undur diri. Tuhan berkati kita semua. Amin.